Mungkin karena offside. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yang tadinya utusan Tuhan malah sekarang jadi Tuhan gitu loh. Nah, saya ingin kejelasan dari saudara saya Pak Pendeta di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai, silakan Pak Pendeta harus memberikan ilmu kepada saya yang haus ilmu ini supaya saya tidak tersesat. Silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih Bang Zuma boleh datang di komal saya. Itu hal yang baik sekali, dan juga dengan pertanyaan yang baik ya. Nah, jadi gini, Yohanes 17 ayat 3 yang saya bacakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, mengenai kata utus ini seringkali disalahpahami. Pertama itu dulu. Karena tidak selalu yang mengutus dan diutus itu, yang posisi yang mengutus dan diutus itu, yang mengutus lebih tinggi dari yang diutus, tidak selalu. Nah, itu saya contohkan, misalnya contoh sederhana, anak saya minta atau mengutus saya untuk ambil rapor. Nah, tidak berarti anak saya jadi bapak saya, tidak. Nah, tetapi kata mengutus itu harus kita pahami dalam konteks tujuan. Nah, mengutus itu pasti ada visi, ada tujuannya. Itu seperti bangsa Indonesia mengutus presiden ya ke forum PBB. Rakyat Indonesia mengutus presiden, bukan berarti rakyat jadi pimpinan presiden. Presiden tetap pimpinan. Jadi kata mengutus itu harus kita pahami dalam konteks tujuan. Itu pertama. Ya, dalam konteks tujuan. Nah, mengenal Yesus yang Engkau utus, tujuan Yesus diutus itu untuk apa? Itu pertama. Ya, tujuan diutus untuk apa? Di dalam Matius pasal 21, Matius 1 ayat 21. Ya, Matius pasal 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, jadi tujuan Yesus diutus itu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau Bang Zuma bertanya siapakah Yesus, maka itu masuk konteks pembicaraan yang berbeda. Ya, siapakah Yesus? Nah, Yesus memperkenalkan dirinya sendiri. Ya, di dalam satu perikop ini, Yohanes 17 ini, ayat 6 dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Nah, ya, namamu yang engkau berikan kepadaku, namamu. Jadi kalau tanya siapakah Yesus, ya di dalam Yesus sendiri mengakui. Ya, kalau kita tanya siapakah Yesus, kita tanya kepada Yesus. Apa pengakuan Yesus tentang dirinya? Nah, apa pengakuan Yesus tentang dirinya? Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 58, ini pengakuan Yesus tentang dirinya. Ya, Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, kata aku telah ada, itu bahasa Yunani itu ego emi. Nah,
Ego emi kalau dipadankan dengan bahasa Ibrani itu ehye, ya, ehye, akulah. Ehye eser ehye. Jadi ketika Yesus berkata aku telah ada, ego emi, aku, ya, aku ego emi, berarti Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah yang bertemu dengan Musa dalam kitab Keluaran pasal 3. Ya. Yang berbicara kepada Musa, Keluaran pasal 3 ayat yang ke 13-14. Aku adalah aku. Siapa aku adalah aku? Yaitu pencipta. Oke, mungkin ini dulu. Silakan Bang Juni. Ya, baik. Sangat menarik ya paparan saudara saya ini. Saya ambil dari yang terakhir diucapkan. Ego emi itu tidak mengatakan aku adalah aku. Ego emi itu mengartikan akulah atau aku menjadi. Tidak dikatakan aku adalah aku. Jadi itu lari dari konteks dari bahasa Yunani itu sendiri. Kemudian ketika kita melihat dari Yohanes 17 nomor 3, Yesus itu memberikan kunci hidup kekal. Dia harus dikenal sebagai utusan. Apapun yang kemudian dijadikan landasan, ini menurut saya Pak Pendeta ya, mohon Ya, nanti silakan. diluruskan. Kalau ini pandangan saya sebagai seorang Muslim. Baik, silakan. Yesusnya ingin dikenal sebagai utusan. Untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus itu ya harus mengenal dia sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Jadi dalam Yohanes 17 nomor 3 itu ada kata ginosko. Ginosko itu artinya mengenal, mengetahui cakupan daripada objek. Harus diketahui dari A sampai Z bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan. Sehingga apapun yang dia lakukan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, dia melakukan sesuatu itu sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Jadi ketika saudara saya membawa kemudian Yohanes 8 nomor 58, ya itu sebagai utusan dia ngomong seperti itu, bukan sebagai Tuhan. Sebagaimana Salomo juga di dalam Amsal 8 berkata, aku ada sebelum langit digariskan. Itu adalah hal yang bukan sesuatu yang merubah kodratnya Yesus sebagai utusan. Hidup kekal kita peroleh menurut data itu dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Apapun yang dilakukan kemudian, saya ulang, dia membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, itu dia lakukan sebagai utusan Tuhan. Sedangkan kalau kita melihat penggarisan jelas di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan, tapi dia sendirilah. Jadi Tuhan sendiri yang kemudian menjadi Tuhan, bukan utusan, bukan duta. Yesus utusan. Nah, sedangkan bukti bahwa Yesus itu adalah utusan dan dia kemudian tidak memiliki kemampuan apapun selain daripada kemampuannya itu dilakukan berasal dari Bapa yang telah mengutusnya. Misalnya di dalam khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi seluruh orang Israel harus tahu yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Maka itu jelas bahwa ya Yesus bukan Tuhan, dia hanya utusan, dia hanya duta. Maka bukan Yesus, bukan anak Maria, tapi aku sendirilah yang melakukan itu. Makanya Yesus dalam Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Bapa. Apa yang aku lihat pada Bapa itu yang aku kerjakan. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi faktanya dia bisa membangkitkan orang mati. Ya, itu karena ada Bapa sebagai pengutusnya yang membackingi dia sehingga dia mampu melakukan apapun. Nah, jadi pada endingnya saya masih
tidak bergeser dari pola yang tadi. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu cukup mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau ada orang yang menuhankan dia, menganggapnya Tuhan, berarti dia tidak mengenal Yesus. Karena harus Yesus ini dikenal, ginosko dalam bahasa Yunani, mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus ini harus dikenal sebagai utusan, yang diutus oleh sang pengutus. Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, sudah pasti bukan Tuhan. Nah, Kristen 2000 tahun menyembah Yesus. Dengan kata lain, Kristen tidak mengenal Yesus. Saya kira begitu, Pak Pendeta. Silakan. Baik, saya menghargai posisi keyakinan saudara saya, Bang Juma. Saya hargai. Ya, tetapi kembali lagi karena konteksnya dari Alkitab. Nah, hal pertama, tadi Bang Juma sudah mengakui bahwa kata ego emi itu artinya akulah. Dan memang di Keluaran pasal 3 ya, ayat yang ke-14 itu pencipta yang memperkenalkan diri kepada Musa itu pakai kata akulah. Nah, ya, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya begini, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku. Ya, akulah aku. Telah mengutus aku kepadamu. Gitu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Makanya saya bilang begini. Hal pertama kita harus lihat, ya, kata utusan atau mengutus itu konteks. Utus mengutus itu tujuan. Nah, makna dari utus mengutus itu tujuan. Jadi adalah hal yang salah kalau kita mengabsolutkan bahwa yang mengutus itu lebih tinggi posisinya dari yang diutus. Itu hal yang salah. Ya, karena ketika kita bicara tentang utusan, ya, utusan atau istilahnya paling itu perwakilan, ya, mewakili utusan. Jadi diutus berarti bicara untuk tujuan. Nah, diutus untuk apa? Nah, kalau bicara mengenal, ya, kalau kita bicara mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, kemudian Yesus paparkan tentang siapakah dia selanjutnya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, ini tujuannya, diutus, ya. Oleh sebab itu ya Bapa, ayat 5, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Begitu. Nah, jadi tidak mungkin kan dalam satu perikop ini Yesus, maka Yesus memperkenalkan diri. Nah, ternyata Yesus sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Kalau kemuliaan itu dia miliki sebelum dunia ada, berarti siapakah dia? Siapakah dia? Dunia dicipta. Sebelum dunia ada, berarti dia pencipta. Ya, ayat 5-nya, ini di Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, jadi harus mengenal Yesus dengan benar. Nah, kalau kita mengenal Yesus itu, titik awalnya dimulai dari kelahiran dia, dari seorang perawan. Ya, kelahiran dia dari titik awalnya di situ, atau titik awalnya mulai dia dikandung oleh Roh Kudus, titik awal hadirnya Yesus di situ, berarti itu salah mengenal. Salah mengenal. Nah, karena Yesus memperkenalkan diri bahwa dia kemuliaannya sudah ada sebelum dunia ada. Berarti keberadaannya, eksistensinya sudah ada sebelum dia dikandung dari rahim Maria. Nah, ini mengenal Yesus. Ya, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang.
namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Mereka telah menuruti firman. Nah, jadi sekarang kalau Bang Zuma menolak bahwa Yesus itu hanya utusan, oke, memang di situ utusan. Tetapi sekarang kan harus diperjelas, ya. Sekali lagi bahwa utusan itu tidak berbicara tentang kedudukan. Tapi berbicara tentang tujuan. Ya. Kenapa? Karena bisa saja yang mengutus secara kedudukan lebih rendah dari yang diutus. Secara kedudukan, saya kasih analogi tadi sederhana itu. Anak saya ya mengutus saya untuk ambil rapotnya. Ya, ambil rapotnya. Anak saya. Walaupun saya sebagai orang tua, usia saya mungkin lebih tua dari gurunya, saya tetap harus duduk mendengarkan penyampaian-penyampaian, menghormati gurunya. Nah, makanya ketika kita bicara tentang kata mengutus, kita harus pahami, itu tidak berbicara tentang posisi. Ya, tidak bicara tentang posisi, tapi bicara tentang tujuan. Nah, maka kalau mau mengenal Yesus, berarti harus mengenal tujuan Yesus diutus. Kata utusan itu harus mengenal tujuan mengapa Yesus diutus. Tujuan pengutusannya itu untuk apa? Tapi kalau mau mengenal pribadi Yesus, berarti siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Bukan siapakah yang diutus. Kalau yang diutus kan sudah jelas. Untuk apa diutus? Nah, ini jadi harus bisa melihat di dalam penalaran ini kita, artinya supaya logis, dalam penalaran kita supaya logis, kita harus bisa menempatkan apa yang mau kita lihat. Siapakah Yesus atau untuk apa Yesus diutus? Jadi kalau siapakah Yesus, Yesus katakan sebenarnya dia sudah kasih kita titik rahasia, bongkarkan sedikit rahasia di dalam Yohanes 17 ayat 5. Bahwa dia memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Nah, kalau dia punya kemuliaan sebelum dia ada, berarti dia ada sebelum dunia ada. Nah, kalau sebelum dunia ada dia ada, berarti dia pencipta. Itu. Jadi ini kalau kita mengenal, jadi mungkin ini yang saya mau sampaikan Bang Zuma, bahwa harus kata mengutus itu harus kita pahami dalam konteks tujuan. Tapi ketika kita berbicara mengenai siapakah Yesus, berarti kita harus betul-betul mengenal siapakah dia. Nah, siapakah dia? Nah, kalau bicara tentang mengutus, tujuannya apa? Ya, tujuan mengutus untuk apa? Nah, itu. Nah, kalau dalam iman Kristen jelas tujuan mengutusnya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, dosa itu pelanggaran hukum Allah. Nah, jadi dosa itu pelanggaran hukum Allah, maka Allah sendiri menyampaikan di dalam Kejadian bahwa upah dosa adalah kematian. Maka Kristus harus mati untuk menggantikan posisi kematian manusia. Kristus adalah korban yang tak bercacat. Mengapa? Yesus tidak berdosa, ya, dia kudus dan benar. Karena dia kudus dan benar, walaupun dia telah menggantikan posisi penghukuman mati manusia, neraka tidak bisa menerima dia. Karena neraka itu tempat orang berdosa. Sedangkan Yesus adalah orang kudus dan orang benar. Maka tempatnya Yesus ada di sorga. Dan itulah jalannya. Mengapa kami percaya Yesus? Lewat kematian Yesus. Ya, Yesus telah dijatuhi hukuman mati, sebenarnya kami yang harus dihukum mati. Nah, harusnya kami dihukum mati karena dosa kami, tapi Yesus gantikan posisi kami. Sehingga kami yang harusnya dihukum karena dosa, mendapat pengampunan dosa. Nah, kami dapat pengampunan dosa, kami ada di dalam Yesus. Karena kami ada di dalam Yesus, maka ketika kami mati, neraka tidak bisa menerima kami. Tempat kami ada di sorga. Nah, itu mungkin itu penjelasan mengenai mengutus. Kalau mengenai siapakah Yesus, sebenarnya di Yohanes 17 ayat 5, Yesus telah mengungkapkan siapakah dia. Nah,
Baik, mungkin begitu dulu Bang Zuma. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, sekali lagi saya katakan, dengan Pak Pendeta mengarahkan kemudian Yesus itu Tuhan, penebus dosa, dia ada sebelum semuanya ada, maka dia Tuhan. Berarti, maaf, Bapak tidak mengenal Yesus berarti. Karena Yesus itu jelas mengatakan hidup kekal itu, hidup kekal loh. Orang Kristen berdoa siang malam, bekerja siang malam, melakukan rutinitas keagamaan yang dikejar hidup kekal. Tapi kenapa jadi ribet? Bukankah Yesus sudah memberi kunci? Hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan. Kenapa harus datang bla bla dengan asumsi-asumsi liar yang tidak rasional, Pak? Maaf nih, bukan saya menggurui, tapi saya sebagai manusia itu menolak apa yang Anda katakan karena tidak masuk akal. Seorang anak, Anda analogikan mengutus bapaknya. Apakah kemudian bapak lebih rendah daripada yang mengutus, yaitu anak? Memang tidak lebih rendah. Tetapi apakah Anda boleh membalikkan bahwa pencipta langit dan bumi diutus oleh ciptaan? Bahwa manusia mengutus sang Tuhan. Yesus diutus oleh yang lebih rendah dari dia, gitu maksudnya. Jadi bapak lebih rendah mengutus Yesus yang lebih tinggi. Kan tidak rasional analogi Anda ini. Kemudian ketika saudara saya ini mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, di data Yohanes 17 nomor 5, kemuliaan sebelum dunia ini ada. Waduh, bukankah awal penciptaan Yesus, kalau Anda nggak terima penciptaan, bukankah awal keberadaan dagingnya Yesus sebagai sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada menjadi ada, yaitu daging baru. Di situ diterangkan Yohanes 1:14, kemuliaan yang diberikan kepada Yesus. Firman itu telah menjadi daging dan diberikan kemuliaan kepadanya. Jadi Yesus itu memiliki kemuliaan yang diberikan, didomi dalam bahasa Yunani. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada manusia Yesus. Nah, kalau Anda tetap saja memaksakan, dia ada kemuliaan sebelum. Tadi kan saya sudah menggambarkan, Amsal 8, Salomo kemuliaannya itu sebelum langit digariskan. Salomo sudah ada. Efesus 1 nomor 4, di situ sangat jelas dikatakan, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Berarti dengan demikian kita sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kemudian kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan sudah lama ada. Ya, apa bedanya dengan Yesus tadi? Jadi itu hanya pemaksaan saja kurasa. Kemudian ketika saudara saya terlalu banyak poin yang tadi sampai saya lupa. Ada beberapa poin yang menurut saya itu justru membantah keberadaan Yesus. Yesusnya hanya menjelaskan hidup kekal. Apa yang kita cari? Kan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Kalaupun dia kemudian bermukjizat. Oh iya, tadi yang masalah ego emi, Pak. Masalah ego emi itu lucu. Kenapa kemudian ketika mengatakan aku adalah aku mengutus engkau. Musa pun diajarkan oleh Tuhan untuk mengatakan hal itu. Anoki. Kan Musa yang disuruh, yang diperintahkan di kitab yang Anda bawa tadi itu kan Nabi Musa yang disuruh. Kalau kamu ditanya, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Berarti Musa Tuhan gitu. Satu hal yang perlu dipahami, di dalam kitab Kisah Para Rasul 10 nomor 21, Pak Pendeta, Petrus juga mengaku ego emi. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 29, Paulus juga mengaku ego emi. Apakah karena mereka dua orang ini mengaku ego emi, lantas mereka Tuhan? Petrus di Kisah Para Rasul 10:21 berkata ego emi. Jadi setiap ada orang mengatakan akulah, maka itu Tuhan. Gimana ceritanya? Sedangkan justru Yesus mengatakan di dalam
Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata ego emi. Hati-hati Pak Pendeta, hati-hati. Ya bukan saya ngajari, sekali lagi enggak. Itu pola yang saya belajar, saya juga belajar. Saya bukan pendeta tapi saya belajar, saya bergelut setiap hari tentang Bible dan juga kitab saya. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah dia, apa konteksnya? Yesus ditanyai apa? Bisa jadi dia ditanya siapa yang menyembuhkan orang ini? Aku. Siapa yang membuat orang lumpuh ini bisa berjalan? Aku. Ego emi. Siapa kemudian anak-anaknya tukang kayu? Yusuf. Ego emi. Siapa anaknya Maria? Ego emi. Bukan berarti aku Tuhan. Kalau Anda merujuk kepada kitab yang Anda baca yang Keluaran tadi itu, Anda sedang merujuk kepada Nabi Musa. Benarlah kata Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Elohim, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Jadi ego emi, Musa mengatakan ego emi, masa dia langsung jadi Tuhan? Jadi kembali kepada pola tadi. Kristen menyembah Yesus karena Kristen tidak mengenal Yesus. Kenapa Kristen tidak mengenal Yesus? Ya karena Kristen mengenali Yesus dari orang-orang yang bukan bersumber dari ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesusnya Pak, kita lihat dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, Bani Israel. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid-murid Yesus yang asli mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku. Nah ini Yesus sudah angkat kesaksian nih. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang pendeta SWAT. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, mukjizat-mukjizat yang aku kerjakan, pekerjaan ini yang aku lakukan sekarang dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kesimpulannya menurut Yesus Pak, pekerjaan Yesus itu mukjizat-mukjizatnya bersaksi mukjizat itu kalau Yesus adalah utusan, rasul. Ucapan-ucapan Yesus seperti yang Anda katakan tadi, aku ada sebelum Abraham ada. Ucapan-ucapan itu sudah Yesus sampaikan kepada muridnya. Muridnya sudah menerimanya. Apa intinya? Mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku, rasul. Ucapan Yesus adalah ucapan seorang rasul Tuhan. Mujizat Yesus, pekerjaan Yesus adalah pekerjaan seorang rasul Tuhan. Kalau Anda menyembahnya, Anda tidak mengenalnya. Makanya, maaf nih Pak, 30 detik terakhir. Makanya di dalam Matius 7, 21, 22, 23 orang Kristen diusir. Kenapa? Karena orang Kristen menuhankannya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami bermukjizat? Bukankah kami mengusir setan? Pakai namamu. Kata Yesus pada hari terakhir, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kristen dianggap pembuat kejahatan Pak? Karena Kristen tidak mengenal Yesus. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Itu menurut saya, berdasarkan dalil, berdasarkan Yesus. Ya entah Bapak ini berdasarkan siapa, silakan. Baik, saya lihat Bang Zuma kutip banyak ayat, tapi memang perlu dilihat satu persatu yang dikutip, ya terlalu cepat. Ya, jadi gini, kalau mau mengenal Yesus, ini mengenal Yesus, itu dari penyingkapan Yesus sendiri. Nah, tadi ego emi, nanti bisa dikasih ke saya, yang mana Petrus bilang ego emi ayatnya di mana, nanti saya akan cek lagi. Ya akan cek karena ini saya punya Alkitab bahasa Yunani juga, ini Yunani, ini Ibrani. Nanti saya cek. Oke, itu nanti saya cek. Nah, lalu begini, kalau kita mau mengenal Yesus, sebenarnya kita harus tahu dari Yesus sendiri tentang siapakah dia. Yohanes 8 ayat 58 itu sebenarnya sudah menyingkapkan satu misteri yang kelihatannya Bang Zuma tidak menyelidiki lebih dalam dari kalimat itu. Ketika Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Ya, kenapa dia tidak pakai kalimat sebelum Abraham jadi, aku jadi?
Tapi sebelum Abraham jadi, aku ada. Artinya keberadaan Yesus jauh sebelum Abraham jadi. Nah, kalau dia ada sebelum Abraham ada, siapakah dia? Itu. Tadi Bang Juma ngotot bahwa dia adalah rasul, dia adalah rasul. Tapi dasarnya dia mengatakan dirinya rasul itu di mana? Itu. Di dalam Injil Matius, ya, Matius pasal yang ke-16. Nah, ini menarik ya. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Matius 16. Ini seperti Bang Juma mau bertanya, siapakah Yesus? Ya, Yesus bertanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Matius 16 ayat 15, ya, Matius 16 ayat 15. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini jawab Simon Petrus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi pernyataan Simon Petrus dilegitimasi, disahkan oleh Yesus. Nah, pernyataan Simon Petrus apa? Maka jawab Simon Petrus. Nah, ini bukan pakai Petrus atau Simon, tapi maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Mungkin Bang Juma bilang, oh itu anak, itu lebih rendah. Nah, tapi gini, kata anak Allah yang hidup dalam pengertian konteks Yudaisme itu menyamakan diri dengan Allah. Buktinya di mana? Di dalam Yohanes pasal 5, ya, Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi anak Allah itu sama dengan Allah. Jadi kalau Bang Juma masih cari dengan etimologi, dengan narasi-narasi yang Bang Juma buat, bahwa Yesus itu rasul, nabi, dan segala macam pemikiran, tapi Yesus menolak itu. Yesus menolak itu. Karena Yesus lebih tahu siapakah dia. Yesus mengakui bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Bang Juma telah salah mengenal Yesus. Yesusnya Bang Juma itu beda dengan Yesus sendiri yang telah mengaku dirinya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Tadi Bang Juma bilang bahwa rasul-rasul yang hidup itu menerima dia sebagai utusan. Tapi tidak ada datanya. Rasul Yohanes mengakui Yesus itu sebagai Allah. Dalam 1 Yohanes, siapa Rasul Yohanes? Dia saksi mata, saksi peristiwa. 1 Yohanes pasal 1. Ya. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ini Yohanes kasih tahu siapa dia. Dia saksi mata. Apa yang telah ada sejak semula, apa yang telah kami dengar, telah kami lihat dengan mata kami, saksi mata. Ya. Yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitahukan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, saksi mata, dan apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami,
dan persekutuan itu kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Apa yang telah kami dengar? Dengar langsung dari sumbernya. Yohanes dengarnya siapa? Siapa Yesus? Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 Yohanes bilang, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jelas saksi mata mengakui Yesus adalah Allah. Mengenal yang benar, berarti Bang Juma mengenalnya bukan mengenal yang benar, tapi mengenalnya yang tidak benar. Nah, saya tidak tahu dari mana Bang Juma mengenal dengan narasi-narasi itu. Ya, walaupun kutip ayat-ayat Alkitab, tetapi pengenalannya itu salah. Karena yang mengenal yang benar itu mengenal Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saksi mata ini loh. Dan Yesus akui itu, Yesus tidak menolak. Bahkan Yesus mempertegas kepada Simon Petrus. Ya, Yesus pertegas kepada Simon Petrus, bukan engkau, tapi Bapa yang menyingkapkan. Ya, Bapa yang menyampaikan. Ya, saksinya Yesus Kristus, dan Yesus Kristus memberi kesaksian bahwa penyingkapan Simon Petrus itu bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Bapa. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jelas. Ya, kesaksian itu, pengakuan bahwa siapakah Yesus dijelaskan oleh Simon Petrus, dan Yesus sendiri menjadi saksi bahwa penyampaian Simon itu bukan berasal dari manusia, tapi dari Bapa di sorga. Jadi kalau Bang Juma menolak bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan, harus bisa menampilkan siapa saksi mata yang Bang Juma miliki. Nah, ini saksi mata ini. Walau tadi Bang Juma bilang ini rasul-rasul segala macam, tapi rasul-rasul tidak sejalan dengan pengakuan Bang Juma. Bertentangan. Rasul-rasul justru mengaku Yesus adalah Allah. Itu hal pertama. Ya, jadi ayat-ayat yang tadi Bang Juma sampaikan itu, ya nanti saya koreksi. Ya, satu hal yang positif, ya Bang Juma ini ternyata banyak hafal ayat. Nah, itu bagus bagi saya, itu positif. Dan itu juga menjadi motivasi dan dorongan bagi seluruh orang Kristen, bahwa orang-orang Kristen tidak boleh tidak membaca Alkitab dan tidak boleh tidak mempelajari Alkitab. Karena Bang Juma yang non-Kristen saja, wah lumayan hebat lah ya, di dalam memahami ayat-ayat Alkitab. Hanya sayangnya perlu diluruskan sampai jadi ada titik terangnya. Jadi itu Bang Juma ya. Jadi mengenai siapakah Yesus, itu kita tanya langsung kepada Yesus. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Lagi-lagi saya katakan pada kesimpulan dari sesi ketiga narasi Pak Pendeta ini, Bapak belum mengenal Yesus. Sangat disayangkan. Ketika Yesus berkata, menurutmu siapakah aku ini? Bang Juma, saya izin dulu, saya ambil ini casan untuk cas HP saya. Izin sebentar, 1 menit. Boleh. Jadi teman-teman sekalian, ada banyak hal yang kemudian harus saya sampaikan ya, di sini. Mumpung lawan diskusi saya kali ini adalah seorang terpelajar dari kalangan saudara kita Kristen. Pelan-pelan.
Ya, oke. Oke, Oke, Bang Juma. Ya. baik, saya lanjut Bang. Saya katakan bahwa dari 3 sesi Pak Pendeta saya ini tidak mengenal Yesus. Ketika ditanya, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Itu sudah menjawab itu Bang. Berarti dia bukan Tuhan. Karena dia Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Dengan saudara saya membawa data itu kembali hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dia Mesias, ya utusan Tuhan. Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Saul Mesias, Kristus Mesias, Kores Mesias, Harun, Daud, Salomo, semua itu adalah Mesias, bukan cuma Yesus. Jadi kalau dikatakan siapa aku ini, engkau adalah Mesias, anak Tuhan, tak masalah. Coba Anda baca di dalam Keluaran 4 nomor 22. Tuhan sendiri yang mengaku Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Apakah Israel, Yakub dalam hal ini adalah Tuhan? Tidak. Padahal dia anak Tuhan, diakui langsung oleh Tuhan. Nah, untuk memahami itu, kenapa mereka orang ini disebut anak Tuhan? Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, hamba yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, itu sama seperti anak yang tekun mendengarkan didikan ayah. Makanya orang-orang Israel itu disebut anak-anak Tuhan, artinya hamba-hamba Tuhan. Kalau di Islam, orang yang dekat, orang yang intim, kekasih Allah. Kekasih bukan pacaran, tetapi orang yang intim, orang yang tunduk berserah diri. Yesus disebut anak Tuhan, berarti Yesus itu adalah hamba yang intim kepada Tuhannya, bukan Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang Anda sebutkan tadi terkait dengan Yesus itu adalah Tuhan karena dia sudah dirancang. Aku datang, aku ada sebelum ada dunia ini ada. Saudara saya lupa. Di dalam kitab Yeremia 29 nomor 11, segala sesuatu yang disebut damai sejahtera itu sudah dirancang lebih dulu. Jadi Yesus ini masuk dalam rancangan Tuhan. Dia sudah dirancang. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 14 itu. Dia sudah dirancang sebelum dunia ini ada. Untuk turun ke bumi menjadi juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Anda baca Yeremia 29:11 itu. Aku tahu rancanganku tentang kalian. Rancangan damai sejahtera. Yesus sebagai Shalom. Akulah juru selamat. Shalom. Dirancang Yesus itu untuk datang ke bumi. Makanya Yesus berdoa. Data yang saudara sajikan itu adalah data doa Yesus. Permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, kemuliaan itu sudah ada pada Tuhan. Kemuliaan yang ada pada Tuhan itu sudah disiapkan untuk Yesus. Bukan Yesus itu Tuhan. Kenapa saudara saya ini tidak menyentuh Salomo di Amsal 8? Sebelum langit digariskan, Salomo sudah ada di situ. Aku ada sebelum garis bumi ini digariskan, sebelum langit digariskan, sebelum samudra diciptakan. Kata Salomo, aku ada. Apa itu maksudnya? Hikmat tentang orang-orang benar itu sudah ada. Begitu juga orang jahat. Sudah dirancang oleh Tuhan sebelum dunia ada. Nah, kemudian saudara, ketika berbicara mengenai Yesus adalah Tuhan menurut perspektif saudara saya pendeta, ini ada pengajaran Yesus yang menarik. Di dalam Yohanes 7 nomor 28. Apa kata Yesus? Kamu memang mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Berarti aku dan Dia beda. Kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Makanya lagi-lagi kembali, hidup kekal itu cukup mengenal Yesus sebagai Rasul, titik. Mengenal Yesus sebagai Rasul, mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain, maka kata Yesus, engkau memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya ingin singkatkan pertanyaan saya, Pak Pendeta, karena kami seorang Muslim, kami percaya Yesus itu adalah Rasul utusan Tuhan. Kami percaya kalau di iman kami adalah Nabi Isa yang datang di tengah Bani Israel, mengajarkan kemudian Bani Israel kembali kepada Tuhan.
Kristen dikenal Yesus. Saya ingin simpelkan narasi saya. Butuh ketegasan dari seorang pendeta. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Dia sebagai utusan Tuhan atau mengenal Dia sebagai Tuhan. Silakan. Baik. Jadi pertama ya Bang Juma ya. Jadi mengutip Matius 16 mengenai Mesias. Ya. Mesias tidak cukup berhenti sampai di kata Mesias. Nah, Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi anak Allah. Bang Zuma sudah berusaha sekeras-kerasnya untuk menampilkan dalil bahwa anak Allah itu tidak harus jadi Allah. Ya, sekeras-kerasnya. Tapi ada tindakan yang berbeda. Saksi peristiwa orang-orang Yahudi yang memahami konteks tentang keilahian dalam status keimanan mereka. Mereka menerima ketika seorang mendudukan posisinya sebagai anak Allah, dia menyamakan diri dengan Allah. Jadi dengan demikian kesaksian Bang Zuma, upaya keras Bang Zuma digugurkan oleh saksi mata, saksi iman, ya, itu orang-orang Yahudi. Nah, itu tadi saya tampilkan ayatnya. Yohanes 5. Yohanes 5. Ya, itu Yohanes 5. Tadi saya sudah tampilkan ayat 17-18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, anak. Sebab itu orang Yahudi telah lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, jadi Bang Zuma mungkin hanya memahami pernyataan yang eksplisit tanpa memahami konteks peristiwa, tidak melihat tindakan-tindakan dan lika-liku yang dilakukan Yesus, sehingga Bang Zuma di dalam pemikiran yang terbatas salah di dalam memahami siapakah Yesus, karena tidak pernah berinteraksi langsung dengan Yesus. Sedangkan orang-orang Yahudi yang kontra dengan Yesus memberi kesaksian bahwa Yesus menyamakan diri dengan Allah, anak Allah. Saksi mata Rasul Yohanes, ya, saksi mata Rasul Yohanes, 1 Yohanes 5 ayat 20, ya, anak Allah dan dia adalah Allah. Selesai, ya. Ya, itu kesimpulan apa? Jadi itu? anak Allah. Ya, saya bacakan 1 Yohanes pasal 5. Nah, ya, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, itu jadi ya upaya Bang Zuma ya berupaya untuk mendudukkan Yesus hanya pada posisi utusan dan nabi, justru ya upaya itu digagalkan oleh pernyataan saksi mata. Bukan saya, ya, saya hanya meluruskan bahwa saksi mata, saksi peristiwa, bahkan Yesus Kristus sendiri melegitimasi kesaksian Petrus bahwa apa yang disampaikan di Petrus bukan bersumber dari manusia, tetapi dari Bapa di sorga. Itu. Nah, lalu Yesus sendiri ya menyatakan dalam Yohanes 1 ayat 18, ini Yesus sendiri ya katakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal, ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dia menyatakan keilahian dalam dirinya. Kalau dia bukan Allah,
Bagaimana dia bisa lakukan itu? Itu kehormatan dan kemuliaan. Itu ya, menyamakan diri dengan Allah. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Ya, Yesus sendiri yang ngomong. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh saudaraku Bang Zuma, ya, walaupun begitu keras, begitu sampai ambil di Amsal 8 ayat 22 mengenai hikmat, ya, Amsal 8 ayat 22 mengenai hikmat, berupaya untuk menghubung-hubungkan, memperkuat argumennya, tetapi tetap argumennya itu validasi. Nah, mengapa? Karena Yesus sendiri menyatakan dia Allah. Yesus sendiri melegitimasi bahwa kesaksian Petrus bahwa dia Mesias, dia anak Allah, legitimasi. Yesus sendiri. Bahwa betul itu. Itu bukan berasal dari manusia, tapi itu berasal dari Bapa. Yesus memberi kesaksian itu. Yesus sendiri bersaksi tentang dirinya. Yesus sendiri beri kesaksian itu. Rasul Yohanes beri kesaksian itu. Yesus sendiri menyatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Menyatakan itu pakai kata exegeto. Ya, ini Bang Juma sudah pernah ngomong ini mengenai ini. Itu ya, bahasa Yunani. Artinya apa? Secara hakikat kedudukan Yesus dan Bapa sama. Kalau dia tidak sama, bagaimana dia bisa menyatakan Allah dalam dirinya? Itu Yesus sendiri. Itu. Lalu mengenai Yohanes 17, minta ketegasan dari saya. Ya, inilah hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, maka tadi saya bilang, ya, penekanan tentang utusan, ya, utusan itu tujuan untuk mengenal utusan, mengenal Yesus. Nah, itu jelas Yesus menyatakan dia diutus untuk apa? Ya, diutus untuk apa? Bahkan secara tegas sebelum penyaliban di atas kayu salib, Yesus menyingkapkan tentang tujuan pengutusannya. Tujuan pengutusannya dalam Matius. Ya, saya bolak-balik saja di kesaksian Yesus karena itu lebih akurat. Matius pasal 16, ya, ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai lagi menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali tak akan menimpa engkau. Petrus menolak rencana penyaliban. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Petrus lumrahnya, manusia pada umumnya. Kalau Allah itu tidak boleh mati, tidak boleh. Kalau Tuhan itu tidak boleh. Itu pikiran manusia, analogi manusia. Kok Tuhan mati? Kok Yesus yang adalah Allah rela mati? Ya, tidak mungkin, tidak boleh. Tapi Yesus bilang, ya, enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, kalau ditanya Yesus, ya, apakah Yesus utusan atau bukan? Ya, di situ dibilang dia diutus. Nah, diutus sebagai apa? Itu yang penting. Sebagai apanya itu penting. Kalau hanya berhenti di kata mengutus atau utusan, itu jadi masalah. Diutus sebagai apa? Maka di Matius pasal 1 ayat 21 tadi sampai 23 ini dijelaskan kronologi. Diutus sebagai apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel. Ya, sebenarnya terjemahan yang tepat itu Immanuel. Immanuel. Ya, Im itu bersama, Manu itu kita, El itu Elohim. Jadi bersama kita, Allah bersama kita. Yesus adalah Allah dan manusia. Tadi Yesus nyatakan dalam Yohanes 1 ayat 18. Nah itu, mungkin ini penjelasan saya. Masalah Bang Zuma mau menerima atau tidak, tetapi ya terima kasih untuk room diskusi yang sudah dibuka. Sesudah Bang Zuma ini mungkin closing statement, Bang Zuma sampaikan, saya sampaikan, karena sesudah ini saya harus jemput anak-anak saya. Iya, lagi di sekolah. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Yang pertama, ketika saudara saya mengatakan Immanuel, itu ditujukan kepada Yesus. Tak ada satupun manusia, ibu kandungnya, bapak tirinya, saudara-saudaranya sekandung, murid-muridnya yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel. Itu hanya cocokologi. Kemudian ada kesalahan fatal yang Pak Pendeta lakukan di sini. Ketika Pak Pendeta mengatakan Yohanes 1 nomor 18 itu Yesus sendiri yang berkata. Maaf Pak, itu bukan ucapan Yesus. Yohanes 1 nanti Yesus berkata, ucapannya dikutip oleh penulis Yohanes itu di data nomor 38. Jadi nomor 1 sampai nomor 37 itu ucapan pengarang Yohanes. Bukan ucapan Yesus Pak. Nanti di data nomor 38 baru ucapan Yesus. Kemudian Yohanes 1:18 itu, di situ tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa selain Yesus yang menjelaskan Pak. Benar yang Anda katakan tadi itu. Exegomato atau exegomai. Mentafsirkan, menguraikan, menjelaskan, menyatakan apa pernyataan Yesus tentang dirinya, tentang Bapa yang tidak bisa dilihat itu. Dengarkan pernyataan Yesus. Tak ada orang yang pernah melihat Bapa. Tetapi anak yang di pangkuannya yaitu Yesus, dialah yang menjelaskan, dialah yang menguraikan, dialah yang mentafsirkan, dia yang kemudian menyatakan, memberikan pernyataan tentang Bapa. Apa pernyataan Yesus tentang Bapa? Hidup kekal, mengenal Engkau satu-satunya. Jangan ada tambah Yesus ikut nebeng. Satu. Lalu kemudian yang kedua, saya catat di sini tentang kesaksian. Bang Suma mau sekeras apapun, kesaksian murid-muridnya itu jauh lebih valid. Betul. Kita tepuk tangan untuk itu. Betul. Makanya coba saudaraku lihat sekarang yang tertulis dalam Yohanes 16. Ini murid sendiri yang mengatakan Pak. Di data nomor 29. Lalu murid-murid berkata, lihat sekarang engkau berterus terang berkata-kata kepada kami tanpa kiasan. Tanpa kiasan, nomor 30-nya. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu lagi kami bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau Yesus berasal dari Tuhan. Artinya engkau adalah utusan Tuhan. Engkau diutus oleh Tuhan. Engkau berasal dari Tuhan. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang lain. Imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi. Tidak seperti mereka. Mereka menolakmu sebagai Mesias utusan Tuhan. Kami percaya, kata murid-murid, bahwa engkau berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan. Kita ini semua yang berasal dari Tuhan. Alam semesta ini berasal dari Tuhan. Tak ada yang tidak berasal dari Tuhan. Itu Bang, itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan saya Anda nggak sentuh. Hidup kekal menurut Yesus, mengenal dia sebagai Tuhan, atau mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Kemudian Anda mengatakan, jangan lihat itu, jangan lihat mengenal. Mengenal artinya tujuan. Nah ini kalang kabut Kristen kalau Anda mengatakan bahwa Yesus datang. Lihat tujuannya. Apa tujuan Yesus datang? Tujuan Yesus apa? Tujuan Yesus datang satu, hanya untuk Bani Israel. Bukan untuk Bani di luar Israel. Matius 15 nomor 24. Tujuan Yesus datang adalah mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan.
Lalu Kristen merubah pola itu. Tujuan Yesus datang untuk mati di salib. Itu tujuan iblis, Bang. Mari saya buktikan. Ini yang terakhir. Ini pernyataan saya terakhir. Di dalam kitab Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi Kristen mati. Anda pernyataan tadi, saya lupa catat, ada pernyataan saudara saya tadi yang saya ingat, bahwa dosa itu ke neraka. Berarti Kristen berdasarkan Roma 8 nomor 10, Kristen semuanya masuk neraka, Pak. Dosa tempatnya neraka. Pasti Anda setuju. Roma 8 nomor 10, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Tubuh memang mati karena dosa. Berarti tubuhnya Kristen hari ini mati karena dosa. Kristen mati karena dosa, berarti Kristen masuk ke neraka. Anda mengalihkan, Anda ingin menjual penyaliban. Oh bahaya, Pak, bahaya penyaliban. Kalau Anda bahas dengan saya bahaya. Anda keteteran nanti. Cukuplah Roma 8 nomor 10 membuktikan bahwa tidak ada faedahnya Yesus mati di atas salib. Tidak ada fungsinya sama sekali. Kenapa? Karena orang Kristen ternyata mati karena dosa. Orang Kristen mati, selama ini Kristen mati itu bukan karena keselip biji nangka, mati kesandung batu, mati kena ini, bukan. Ternyata Kristen mati karena dosa. Roma 8 nomor 10. Itu bukan penafsiran, itu data tertulis. Tertulis di kitab saudara. Jika Kristus, ini Kristus nih, untung tidak ada Kristus dalam diri saya, Pak. Kalau Kristus ada dalam diri saya, maka saya mati dalam dosa. Itu dalil. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Tubuh memang mati karena dosa. Jadi Kristen mati karena dosa. Berarti di neraka. Seperti itu, kalau Anda sudah tidak ingin lagi, silakan. Saya hargai Anda punya kegiatan yang lain. Yang pasti bahwa saya hanya membawa data. Menurut Yesus, hidup kekal itu cukup mengenal dia sebagai rasul utusan Tuhan. Jangan diembel-embeli lagi, dia adalah Tuhan tebus dosa dan bla 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 bla. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu tidak begitu. Hidup kekal itu mengimani aku mati di salib. Hidup kekal itu mengimani aku nebus dosa. Tidak ada. Hidup kekal itu mengenal ginoski. Mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Titik. Terima kasih Pak Pendeta, silakan. Saya dengarkan habis itu, kalau memang sudah mau ditutup saya turun. Ya, saya tidak ini. Yang pertama, saya jawab tentang Immanuel. Ya, Bang Zuma bilang tidak ada, saudaraku Bang Zuma tidak katakan tidak ada yang memanggil dia Immanuel. Nah, yang menulis ini Matius. Matius ini salah satu rasul, saksi mata, saksi peristiwa. Tentu saya lebih percaya kesaksian Matius daripada kesaksian Bang Zuma. Jadi apa yang disaksikan oleh Matius itu adalah saksi mata. Jadi saksi mata memberikan kesaksian, mereka akan menamai dia Immanuel. Mengapa? Karena dia adalah Allah dan manusia. Nah, lalu Bang Zuma bilang di Yohanes pasal 1, ya, ayat 1 sampai 18 itu tulisan penulis, bukan ucapan Yesus. Penulis menulis berdasarkan ilham yang diberikan. Itu penulis, ya, ilham yang diberikan. Jadi kata menyatakan, menyamakan, itu menyatakan. Ya, bagaimana orang bisa melihat? Ini kata melihat, makanya dipakai kalimat pertama itu tidak seorang pun pernah melihat. Indra itu penglihatan, melihat berarti aksi. Ya, nah, itu aksi. Bukan penafsiran. Jadi melihat itu lihat aksi. Jadi Yesus berkata, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang dulu di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi dari kalimat pertama itu aksi, melihat itu aksi. Maka Yesus berkata bahwa yang nanti dilihat itu bukan aksi secara kasat mata, tetapi kuasa. Nah, bukan penafsiran, bukan Yesus menafsir lagi perkataan Bapa, tidak. Itu salah. Itu pemahaman yang salah, yang perlu diperbaiki. Nah,
Lalu ini yang paling penting lagi, Roma pasal 8 ayat 10. Ya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Memang tubuh kita akan mati. Ya, mati karena dosa. Kenapa? Tubuh manusia diciptakan dari debu akan kembali kepada debu. Sejak ada dosa, tanah terkutuk. Ya, maka manusia yang mati dikuburkan, tubuhnya akan kembali menjadi debu tanah. Nah, tetapi ayat yang ke-11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, bahkan ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi sama seperti Yesus, mati dan hidup. Dan orang Kristen akan mati secara tubuh, ya, bukan jiwa. Di situ tubuhnya mati, tapi akan hidup dalam hidup yang kekal. Bahkan dalam 1 Korintus 15 itu akan diberi tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan. Jadi, nah, dari sinilah ya kita bisa lihat pemaparan. Silahkan audiens, ya ini banyak audiens, Bang Zuma sudah paparkan. Silahkan masing-masing melakukan penilaian, dan posisi saya tetap seperti ini. Mungkin lain waktu, tadi Bang Zuma sudah menyinggung mengenai penyaliban, mungkin lain waktu kita bisa diskusi tentang penyaliban. Nah, saya harus jemput anak saya, mohon maaf, ini di Kupang jam 12.16. Nah, anak saya itu pulangnya jam 12, ini saya sudah ujian, jadi mereka sudah tunggu saya kurang lebih 16 menit. Baik Pak, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Zuma untuk sama-sama Bang, sama-sama. Waktunya, ya, kerendahan hatinya bisa berdiskusi dengan saya. Itu ya, kita diskusi, ini diskusi baik, diskusi dengan beretika begini bagus, sehingga tiap-tiap kita bisa mempertimbangkannya. Baik Bang, baik. Kira cukup sampai di sini. Siap. Ya, cukup sampai di sini. Salam Bang Zuma, sehat selalu. Makasih Pak Pendeta, makasih. Ya. Ya. Di sesi yang berikutnya kita ketemu Pak ya. Mohon Ya, izin. Ya, baik Bang. Ya, selamat siang. Baik. Selamat siang. Ya, baik. Jadi terima kasih untuk Bang Zuma. Namanya Kristen. Namanya siapa? David. Itu nama terang-terang. Boleh saya nanya? Nggak jelas nama terang-terangnya itu. Entah apa ini tulisannya itu. David. David. Ada bahasa-bahasa pakai huruf-huruf ininya. Nggak jelas. Ya, makanya ya, aku ya. tanya. Ya. Oke, David. Ya, David. Nah, Baik, boleh aku David. nanya? Memang haknya umat Kristen di sini hanya bertanya saja kalau awam, David. Oke. Berarti ini aku nanya nih. Ya memang cuma bertanya aja, David. Bertanyalah. Ya. Berarti ini aku nanya nih. Ya. Telinga si David sepertinya soak. Nggak mesti aku harus teriak-teriak. Sudah Berarti aku ini bilang kau boleh bertanya. Dia tanya lagi, bolehkah aku bertanya? Sudah aku bilang kau hanya boleh bertanya. Dia tanya lagi. Ini parah nih. Bertanya. Sudah aku bilang kau boleh bertanya. Dia bertanya lagi, bolehkah aku bertanya? Sudah sampai berapa kali? Kita harus mengulangi ini. Apakah kita harus mengulangi Ajaran sampai Ustaz mati? ini benar apa Si salah, David, Mbak? aku Oi, bertanya. ajar- Bolehkah aku Ih. bertanya? Sudah aku bilang kau boleh bertanya. Masih diulangi. Soalnya Bolehkah aku bertanya? Pak Ustadz itu ajaran kita itu bukan kayak ajaran yang benar, tapi ajaran yang salah soalnya Ustadz. Itu bukan pertanyaan, Sekarang itu banyak adalah pernyataan, viral dan kau itu tidak berhak kan menyatakan begini. pernyataan di sini kecuali kau punya Gini, hak. enggak, ini Di kan sini kau ajaran cuma Ustadz boleh itu kan bertanya saja. Kalau kau tidak bertanya mengerti saja. arti Ini perbedaan namanya, pertanyaan itu dengan ajaran dari pernyataan, mending mana? kau turun. Maksudnya itu Kalau ajaran kau dari tidak mana mengerti gitu loh. bahasa Indonesia, apa pertanyaannya? Wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di sini ya. Ada beberapa hal dari closing statement dari Pak Pendeta tadi yang menurut saya itu justru membuat pihak sebelah ini semakin berat. Seorang pendeta tidak mampu memberikan penjelasan yang akurat terkait dengan tema Yesus ini ingin dikenal sebagai utusan atau dikenal sebagai Tuhan. Di sini saya masih ada waktu sebelum teman-teman jemput untuk mengajak
teman-teman non-muslim berdiskusi tema yang tadi, hidup kekal itu mengenal Yesus apa, utusan